Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman shaiban sari'an. Rabbana yassirna wala tu'assir. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode penetapan hukum Islam berbasis maqasid al-syariah. Nah, berkaitan dengan metode penetapan hukum Islam, biasa yang sering kita dengar, yang familiar didengar itu adalah usul fikih. Di dalam kajian usul fikih ada istilah al-adillah asy-syar'iyyah, yaitu sumber dan metode penetapan hukum Islam. Di situ ada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istihsan, istislah atau maslahah mursalah, istishaf, sadud dari'ah, dan lain-lainnya. Ini yang biasa dikenal dalam kajian hukum Islam atau kajian metodologi metode penetapan hukum Islam. Nah, bagaimana dengan metode penetapan hukum Islam berbasis maqasid syariah? Sebenarnya tidak jauh berbeda dalam kajian usul fikih. Bahkan metode penetapan hukum Islam berbasis maqasid syariah ini bisa dikatakan sebagian merupakan pengembangan dari kajian usul fikih, sebagian yang lain bisa jadi merupakan ilmu yang mandiri. Jadi belajar metode ini tidak bisa lepas dari belajar usul fikih. Dan tidak perlu diperdebatkan lagi, saya kira, apakah maqasid ini bagian dari usul fiqh atau independen ataupun tidak. Saya kira itu tidak terlalu penting, karena yang terpenting adalah bagaimana bisa menetapkan hukum Islam berbasis atau berdasarkan maqasid syariah. Oleh karena itu, belajar maqasid ini tidak akan terlepas dari belajar usul fikih. Oke, ini pengantar dari saya. Yang kedua, di dalam usul fikih itu ada istilah al-adillah syar'iyyah. Di situ dibagi menjadi tiga. Ada yang disepakati, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ditanya mana dalil penetapan hukumnya, apa hukum sholat, apa hukum zakat, mana dalilnya tentang hukum sholat dan zakat, mana dalilnya tentang puasa, tentang ekonomi syariah, tentang hukum perkawinan Islam, mana dalilnya? Dalam kajian usul fikih itu dibagi menjadi tiga. Ada yang disepakati oleh ulama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dalil yang disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu ijma' dan qiyas. Kenapa disebut mayoritas? Karena ada beberapa pendapat yang menolak ijma', khususnya dalam mazhab Malik ada istilah ijma' ahlu al-Madinah, jadi ijma' lokal. Tentang qiyas juga ada yang berbeda pendapat, contoh mazhab Zahiri. Oleh karena itu dikatakan ini adalah dalil yang disepakati oleh mayoritas ulama. Ada dalil yang terjadi perdebatan dalam 4 mazhab khususnya, yaitu uraf, istihsan, sadud dari'ah, maslahah mursalah, syar'u man qablana, madhab sahabat. Tentu materi ini akan dijelaskan di dalam kajian usul fiqh dan sebagian akan disinggung dalam materi ini. Oke, dalam kajian metode penetapan hukum Islam berbasis maqasid syariah, saya bagi menjadi dua, yaitu al-adillah syar'iyyah al-maqasidiyah, pengembangan dari al-adillah syariah usul fikih. Artinya tema-temanya sudah ada dalam kajian usul fikih seperti ihtisan, tapi dikembangkan dalam kajian usul fikih, di dalam kajian maqasid syariah. Ada dalil-dalil yang tidak familiar dalam kajian usul fiqh, sehingga saya sebut dengan di luar al-adillah syariah usul fiqh. Pada hakikatnya ini sama, yaitu metode penetapan hukum Islam berbasis maqasid syariah. Akan tapi untuk memudahkan saja saya bagi menjadi dua. Lalu ada yang khusus al-adillah syariah al-maqasidiyah, pengembangan dari usul fikih. Ini dalil-dalilnya, istilah-istilahnya juga tidak jauh beda dengan kajian usul fikih. Maka saya katakan pengembangan. Di situ ada penafsiran maqasidi terhadap Al-Quran, maqasid kenabian, qiyas melalui maqasid, kemaslahatan yang koheren dengan maqasid, istihsan berdasarkan maqasid, sadud dari'ah, uruf dan maqasid universalitas, dan seterusnya.
Nah, agar lebih jelas kita akan bahas satu per satu ya. Oke. Penafsiran maqasidi terhadap Al-Quran. Jadi sumbernya adalah Al-Quran, tapi bagaimana menafsirkannya berbasis maqasid syariah. Biasanya kalau kita kaji dalam kajian ushul fikih ya, ayat ahkam itu kan menurut Al-Ghazali sekitar 500-an ya, yang berkaitan dengan hukum. Tapi dalam kajian maqasid ini, ayat hukum tidak hanya ayat yang membahas secara spesifik tentang hukum itu, hukum waris umpamanya, hukum perkawinan umpamanya, atau hukum-hukum yang lain. Bukan hanya itu saja ayat membahas tentang hukum dalam kajian maqasid, tapi semua ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariat Islam itu juga dianggap sebagai ayatul ahkam. Contoh tentang keadilan, tentang kemudahan, tentang menghilangkan mudarat dan seterusnya yang berkaitan dengan maqasid itu juga merupakan bagian dari ayatul ahkam yang tidak bisa dipisahkan antara kajian satu dengan kajian yang lainnya, tidak bisa. Nah, ini yang disebut dengan penafsiran maqasid. Sehingga ketika menetapkan sebuah hukum, menganalisis suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran yang dipakai, ayat yang dipakai tidak hanya ayat yang secara spesifik membahas tentang satu hukum saja. Contoh ayat tentang waris saja, tidak. Ayat tentang hukum perkawinan Islam saja, tidak, tapi mencakup semua ayat yang kaitannya dengan maqasidul ammah atau al-maqasidul khosoh. Tentu kemarin sudah kita bahas apa itu maqasid ammah dan maqasid khosoh ya. Oke, jadi seperti itu. Yang kedua, pendekatan dalam hadis. Begitu juga kalau dalam kajian ushul fikih, mendekati hadis itu ya berdasarkan apa yang ada di dalam teks tersebut, begitu ya. Walaupun nanti pengembangan dalam ushul fikih juga ada. Nah, begitu juga dalam kajian maqasid syariah, pendekatan dalam hadis ini yang dilihat adalah bahwa untuk menentukan hadis ini sahih atau tidak juga tidak terlepas dari ayat Al-Quran yang lain dan juga prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tidak hanya membahas tentang hadis secara spesifik. Oke, nanti bisa dikaji dalam studi kasus. Selanjutnya adalah maqasid kenabian, yaitu sunnah. Nah, kalau dalam ushul fikih kan tadi ada Al-Quran, ada sunnah. Bagaimana cara memahami sunnah berbasis maqasid? Yang paling penting untuk dilakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq umpama, atau Ibnu Ashur dan juga Jasir Audah, bahwa mengkaji itu tidak sekedar apa yang terlihat dalam teks saja, tapi mengkaji posisi Rasulullah ketika memberikan hadis itu, mengucapkan ataupun melakukan hadis itu, apakah posisinya sebagai legislasi, berfatwa, sebagai hakim, pemimpin, pendamping, atau apa. Mengapa perlu dibedakan? Karena konsekuensinya nanti bisa berbeda. Ketika Rasulullah mengucapkan sebuah hadis yang berkaitan dengan hukum umum, contoh bab sholat umpama, maka hadis ini berlaku secara umum. Tapi kalau Rasulullah menjelaskan tentang suatu yang sifatnya pribadi, contoh masalah kebiasaan sehari-hari, maka ini tidak bisa diberlakukan secara umum karena itu berkaitan dengan sifat kemanusiaannya. Nanti di contoh kasus akan lebih diperdalam lagi ya. Contohnya, ini contohnya berkaitan dengan Rasulullah ketika ada sahabat bertanya tentang apakah pohon kurma ini harus dikawinkan atau tidak, kira-kira begitu. Lalu Rasulullah menjawab, ya terserah kamu, tidak perlu juga nggak apa-apa, begitulah gampangannya. Akhirnya sahabat tadi mengikuti saran Rasulullah, tidak dikawinkan, sampai ternyata pohon kurma ini tidak berbuah. Setelah begitu ditanya lagi kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Oh, ternyata karena tidak berbuah tadi ya, Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dalam urusan agama kamu. Nah, ini pentingnya memahami Rasulullah ketika bersabda itu posisinya sebagai apa. Ini dalam kajian maqasid syariah, dan ini banyak dikaji oleh Al-Qarafi dan juga Ibnu Ashur ya. Selanjutnya, kias melalui maqasid. Kias ini dipopulerkan oleh mazhab Syafi'i dan juga
Maliki dan juga Hasan Hamid ini ada sebuah disertasi karya beliau membahas tentang kias ini, di mana kias ini tidak hanya bersifat spesifik juz'iyah satu kasus, tapi juga membahas membahas secara umum, prinsip secara umum. Jadi yang dikiaskan bukan kasus spesifiknya, tapi prinsip atau makna yang ada di balik teks itu yang dikiaskan kepada kasus yang lain. Maka istilahnya di sini dinamika penetapan hukum itu tidak hanya berdasar ilat, tapi juga berdasarkan maqasid. At-ta'lil bil maqasid bukanlah ganti dari ta'lil bil ilat, bukan, tapi ini pengembangannya. Contoh ini ya, contoh penerapan tentang rukhsah dalam puasa. Kalau dilihat dalam Al-Quran, maka yang mendapatkan rukhsah dalam puasa itu adalah orang sakit dan juga orang yang melakukan perjalanan atau orang tua renta. Bagaimana dengan pekerja berat? Bagaimana dengan yang lain yang mempunyai sebenarnya makna yang sama? Kalau berdasarkan ilat tadi, ya hanya safar, sakit, orang tua, itu saja. Tapi kalau dikaji berdasarkan kajian maqasid, yang penting dia bisa membahayakan jiwanya, membuat kesulitan, maka itu juga mendapatkan rukhsah. Jadi yang dilihat bukan tesnya saja, sakit saja, perjalanan saja, tidak. Tapi apa makna dari sakit? Apa makna dari melakukan perjalanan itu? Yaitu menjaga jiwa atau menghilangkan kesulitan. Ini yang menjadi dasar dalam qiyas. Sehingga kejadian apapun, peristiwa apapun yang bisa bisa mengancam jiwa atau membuat kesulitan ketika puasa, maka dia juga akan mendapatkan rukhsah. Oke, ada kemaslahatan yang koheren dengan maqasid. Kajian tentang masalah mursalah ini lebih sering dipopulerkan dalam mazhab Maliki, dan Jasir Audah mengembangkannya dalam istilah kemaslahatan yang koheren dengan maqasid. Secara umum kalau dalam kajian usul fikih ya, masalah itu ada 3. Mu'tabarah, yaitu masalah yang dijelaskan dalam teks, dan juga mulghah, yaitu yang hanya persepsi orang saja terhadap masalah itu padahal tidak. Yang terakhir adalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis, dibenarkan atau tidak, dibiarkan begitu saja, tapi karena mengandung kemanfaatan maka itu akhirnya dibolehkan, bahkan disunahkan, bahkan bisa menjadi wajib. Tapi istilah Jasir Audah di sini menyederhanakannya menjadi 2, yaitu istilahnya maqasid al-maslah al-mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menjaga daruriyah al-khamsah, menghilangkan kesulitan, sebagaimana yang kita bahas dalam al-maqasid al-ammah itu ya. Walaupun dijelaskan di dalam teks ataupun tidak dijelaskan dalam teks, yang penting dia memberikan kemaslahatan, itu disebut maslahah mu'tabarah. Maka maslahah mu'tabarah menurut Jasir Audah di dalamnya ini bisa masuk maslahah mu'tabarah dan maslahah mursalah dalam kajian usul fikih. Jadi sebenarnya beda istilah saja, tapi yang dimaksud mu'tabarah yang penting adalah bagaimana sebuah kemaslahatan ini ada teksnya atau tidak, yang penting memberi kemaslahatan kepada umat Islam. Sedangkan mudharah yaitu kemaslahatan yang tidak ada maslahatnya, atau sebuah peristiwa yang justru memberikan bahaya. Nah, ini tidak boleh atau disebut dengan maslahah mudharah. Saya kira ini banyak contoh kasusnya ya. Setiap peristiwa apapun yang ada di dunia ini yang memberikan kemanfaatan, maka itu bisa dibolehkan. Contoh adanya lampu lalu lintas begitu ya, itu kan nggak ada teksnya, Al-Qur'annya, hadisnya tidak ada, tapi karena itu memberikan kemanfaatan, maka ini masuk maslahah mu'tabarah yang dibenarkan. Adanya pencatatan perkawinan contohnya, itu tidak ada teksnya dalam Al-Qur'an dan hadis, tapi karena itu mempunyai kemanfaatan yang luar biasa, maka ini masuk al-maslah al-mu'tabarah versi Jasir Audah, dan itu dibenarkan, bahkan disunahkan, bahkan bisa menjadi wajib jika tidak dicatat, itu bisa memberikan bahaya khususnya bagi seorang istri dan anak. Istisan berdasar maqasid. Istisan ini pada prinsipnya keluar dari hukum asal ya. Hukum asalnya makan bangkai haram, tapi karena dalam keadaan darurat maka menjadi boleh. Kurang lebih seperti itu. Keluar dari hukum kulli menuju hukum juz'i.
Kalau berdasar makosid maksudnya mengabaikan implikasi formal. Implikasi formal ini biasanya disebut juga dengan hukum kuli yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis, begitu ya. Dan menerapkan makosid secara langsung. Jadi peralihan dari hukum formal menuju hukum lain karena berdasarkan makosid. Baik itu makosid ammah, khosoh ataupun juz'iyah. Contoh nih ya. Dalam kajian fikih muamalah hukum ekonomi syariah umpama pada prinsipnya jual beli itu harus jelas, barangnya harus jelas begitu ya, berapa barangnya, kuantitasnya, kualitasnya harus jelas. Ini dalam kajian maqasid, dalam kajian hukum muamalah, fikih muamalah. Tapi dalam kasus tertentu menurut mazhab Hanafi bahwa tidak harus ada kejelasan itu. Artinya ambiguitas itu boleh dalam beberapa akad yang tidak sampai berakibat pada pertikaian dan perselisihan. Artinya begini, mengapa dalam fikih muamalah itu kan harus jelas, barangnya harus jelas, kuantitasnya berapa, kualitasnya seperti apa kan harus jelas. Itu kan maksudnya agar tidak terjadi gharar, agar tidak terjadi penipuan, agar tidak terjadi pertikaian dan lain macamnya. Tapi andaikan ada sebuah perdagangan, kata Abu Hanifah, walaupun tidak jelas, tapi sudah tahu sama tahu, begitu ya, suka sama suka, berarti kan sudah tidak mungkin adanya pertikaian. Maka boleh juga menjual sesuatu yang walaupun itu tidak jelas. Tentu ini berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat. Tentunya tidak bisa orang mengklaim, wah menurut saya ini sudah jelas, itu tidak bisa. Tentu ini berkaitan juga dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Oke, selanjutnya saddud dzari'ah berbasis maqasid. Saddud dzari'ah ini dipopulerkan dalam mazhab Hambali. Ibnul Qayyim juga yang merupakan mazhab Hambali juga membahas tentang saddud dzari'ah ini, dan Jasir Audah mengembangkannya menjadi istilah saddud dzari'ah berbasis maqasid. Intinya begini, saddud dzari'ah itu kan sesuatu yang awalnya mubah, boleh, tapi karena mengandung kemudaratan, maka hal itu akhirnya dilarang. Awalnya boleh, contoh jual beli pisau, boleh. Tapi ketika jual beli pisau ini dilakukan ketika masa-masa pertikaian, maka tidak boleh. Mengapa? Karena khawatir dilakukan untuk membunuh. Nah, ini kan nggak boleh akhirnya ya. Contoh lain, dalam kajian pandemi virus corona umpama ya, bahwa keluar rumah itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang sakit atau bahkan positif begitu ya, keluar rumah yang bisa membahayakan orang lain, bisa membawa dampak virus corona, maka ini bisa dilarang. Mengapa? Karena perbuatan mubah itu yang bisa menyampaikan kemudaratan itu akhirnya juga dilarang. Makanya keluar rumah itu hanya dilarang bagi orang yang terkena virus corona. Ini kaitannya juga dengan sholat Jumat umpama ya, yang asalnya wajib di masjid atau wajib berjamaah begitu ya. Tapi bagi orang yang sakit khawatir menulari orang lain, maka akhirnya dia tidak boleh. Ini disebut dengan saddud dzari'ah berbasis maqasid syariah. Jadi semakin kuat kemudaratan yang ditimbulkan, maka itu menjadi makruh, bahkan menjadi haram. Akan tetapi ini ada juga istilah faddud dzari'ah. Saddu itu menutup jalan, kalau fathu membuka jalan. Semakin membawa kemaslahatan sesuatu itu, maka menjadi sunnah, bahkan menjadi wajib. Nah, ini yang disebut dengan saddud dzari'ah berbasis maqasid syariah. Ini ya, contoh penerapan social distancing, bekerja di waktu pandemi wabah, gitu ya. Jadi tinggal dilihat, kalau keluar rumah, bekerja di luar rumah itu membawa mudarat atau tidak. Walaupun awalnya boleh, bahkan wajib begitu ya. Tapi ketika membawa mudarat, semakin besar mudaratnya, maka hukumnya bisa menjadi haram, walaupun asalnya boleh. Selanjutnya uraf. Nah, ini menarik. Uraf ini kalau dulu biasanya kaitannya dengan kebiasaan orang menikah, kebiasaannya seperti apa, adatnya seperti apa. Tapi menurut maqasid syariah ini dikembangkan lagi ya, disebut hukum asal. Uruf kebiasaan itu maksudnya adalah sesuatu yang berupa nilai-nilai yang universal. Ini contohnya, agar universalitas hukum Islam terjaga,
maka perlu metode interpretasi hadis melalui pemahaman konteks kebudayaan bahasa Arab. Jadi contoh memahami hadis ya, jangan dilihat secara mentah-mentah, tapi harus dipahami budaya ketika itu seperti apa. Ini ada contoh yang menarik ya, ketika Rasulullah melarang mengatakan la yuflihu qaumun wala amruhu illa imratin. Tidak akan sukses sebuah kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan. Ini kan menjadi problematik ketika akan membahas kepemimpinan perempuan. Tapi berdasar kajian ini dilihat konteksnya. Ya, dilihat konteksnya. Konteks Rasulullah mengatakan seperti itu seperti apa? Nah, ternyata menurut kajian sejarah itu memang pada waktu itu ada sebuah kerajaan yang mempunyai anak perempuan yang tidak kompeten. Sehingga Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi yang dilihat bukan teksnya saja, tapi apa di balik teks, apa di balik budaya yang terjadi itu. Sama halnya dengan kasus dulu pada masa Rasulullah ketika ada unta tersesat, itu kan dibiarkan saja, disuruh dibiarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kebiasaannya orang itu, unta itu akan kembali kepada tuannya atau tuannya akan menghampiri untanya. Tapi pada masa Utsman bin Affan akhirnya apa? Tidak seperti itu, karena kebiasaannya sudah berbeda. Kalau ada unta yang tersesat, maka harus diamankan, harus ditaruh di satu tempat sehingga ini tidak dicuri. Mengapa kok berbeda dengan hadis Rasulullah? Secara teks bisa jadi berbeda, tapi secara maqasid tujuannya itu sama, yaitu ingin mengamankan unta itu tadi. Jadi teknisnya saja yang berbeda, tujuannya adalah untuk memberi keamanan bagi unta itu. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali teks-teks yang sifatnya umum, tidak dijelaskan secara spesifik. Contoh masalah baju ya. Masalah baju itu tidak dijelaskan model bajunya seperti apa. Yang penting menutup aurat. Maka ini kaitannya dengan nanti budaya. Yang penting menutup aurat, mau pakai baju apa ya sudah terserah. Selanjutnya istishab berdasar maqasid syariah. Ini dalam kajian semua madhab ada, khususnya madhab Hambali, dan dikembangkan oleh Jasir Audah bahwa istishab adalah meneruskan apa yang sudah ada, baik itu yang dikembangkan itu kasus secara spesifik yang tetap ada itu ya, atau sesuatu yang sifatnya prinsipil, contohnya keadilan, contohnya adalah memberikan kemudahan. Itu kan asas-asas prinsipil yang harus terus dijaga. Itu yang disebut dengan istishab berbasis maqasid syariah. Kalau contoh yang paling gampang itu kan biasanya dalam kajian kaidah fikih, orang berwudu begitu ya, lalu dia ragu apakah dia kentut atau tidak. Nah, menurut istishab ini harus kembali kepada hukum asal, yaitu bahwa dia masih dalam keadaan wudu. Makanan apakah halal apa haram? Ya dilihat, kalau belum ada dalil yang melarang berarti boleh. Maka segala bentuk makanan asalkan belum ada dalil yang melarang maka boleh. Ini kalau istishab dalam kajian usul fikih. Ini juga ada dalam kajian maqasid syariah tapi dikembangkan, yaitu sesuatu yang sifatnya umum. Keadilan, prinsip keadilan, prinsip memberi kemudahan, ini harus tetap dijaga sampai ada dalil lain yang menggantinya. Lalu ada istilah kaidah linguistik berbasis al-maqasid. Ini kaidah linguistik berbasis maqasid itu ini juga ada dalam kajian usul fikih. Di antaranya adalah penyelesaian ta'aruf berbasis maqasid, penambahan dalalah dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca di buku saya karena ini penjelasannya sangat panjang sekali ya. Saya kasih contoh tentang perbedaan ini. Kalau dalam bukunya Jasir Audah ini ya, tentang perbedaan wali nikah ya, tentang perbedaan wali nikah. Kalau dalam wali nikah itu kan ada hadis yang mengatakan harus ada walinya ketika mau menikah, dan ini yang dipegang oleh madhab Syafi'i ya. La nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nikah itu sah yaitu harus dengan adanya wali. Tapi hadis yang lain menurut madhab Hanafi mengatakan tidak harus ada wali. Bagaimana cara memecahkan ta'arud seperti ini? Nah, ini dalam kajian linguistik berbasis al-maqasid ini maksudnya adalah mana yang paling manfaat.
antara dua itu. Jadi yang dilihat bukan masalah lemahnya dalil atau kuatnya dalil atau bagaimana. Yang dilihat adalah kemaslahatannya. Di Indonesia contohnya, yang dilihat adalah mana yang lebih maslahat, ada walinya atau tidak. Tentu kalau kita berada di Indonesia, keberadaan wali itu sangat penting ya. Maka yang dipilih di Indonesia, terutama di KHI itu, maka yang dipilih adalah harus ada wali. Jadi pertimbangannya adalah maqasid syariah, mana yang paling memungkinkan. Bisa jadi dalam kasus tertentu, umpama ya dalam keadaan yang sangat spesifik, sangat kepepet begitu ya, bisa jadi kita menggunakan hadis yang mengatakan boleh tidak ada wali. Nah, inilah pentingnya belajar maqasid syariah, yaitu penyelesaian ta'arud berbasis maqasid syariah. Lalu yang tamyiz ini, at-tamyiz bainal maqasid wal wasail, ini maksudnya ini sudah di luar kajian usul fikih, di luar kajian al-adillah syariah. Apa maksudnya? Jadi dalam kajian usul fikih itu harus jelas mana yang maqasid, mana yang wasail. Maqasid itu adalah tujuan dan sifatnya permanen. Wasail itu adalah media yang sifatnya berubah-berubah. Dari ini banyak dikaji oleh Ar-Raisuni, Jasir Audah, dan tokoh-tokoh lainnya. Dari ini dijelaskan bahwa jika maqasid bersifat permanen dan tidak bisa berubah, maka wasail bersifat temporal. Ini konsekuensi logisnya dari pembedaan antara maqasid dan wasail. Umat Islam harus mempertahankan usaha untuk merealisasikan maqasid syariah, sedangkan dalam wasail itu bisa berubah-berubah. Yang penting maqasidnya harus jelas, harus tertuju. Ada peluang besar wasilah lain menggantikan wasilah asal. Jadi ada wasilah asal begitu ya, yang menunjukkan kepada maqasid syariah, tapi bisa dimungkinkan ada wasilah lain yang mengganti, yang penting tujuannya tercapai. Contoh ini yang paling mudah itu dalam pembahasan zakat, khususnya zakat fitrah ya. Dalam 3 mazhab mengatakan bahwa zakat fitrah itu berdasarkan makanan pokok begitu ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i bisa menggunakan kimah atau uangnya senilai dengan makanan pokok itu. Nah, ini kan kalau dilihat dari kajian mazhab Hanafi berarti yang menjadi tujuan kan adalah mengentaskan kemiskinan. Bagaimana orang miskin itu khususnya pada masa Idul Fitri itu juga merasa kenyang sebagaimana orang lain merasa kenyang. Sedangkan wasilahnya kalau di teks hadis itu bisa jadi menggunakan makanan pokok, itu kan wasilah. Bisa jadi menurut mazhab Hanafi diganti dengan bentuk lain yang tujuannya juga sama. Maka mazhab Hanafi mengatakan boleh pakai uang, kimahnya itu boleh. Nah, ini bedanya ya, beda pemahaman tentang wasilah. Tapi sekali lagi ulama pun berbeda-beda mana yang maqasid, mana yang wasilah, terutama dalam bab ibadah. Contoh ini ya, kaitannya dengan waris. Bisa jadi dalam waris itu maqasidnya adalah kan memberikan harta itu diberikan kepada anaknya. Bagaimana harta ini turun kepada anaknya. Wasilahnya diantaranya ada 2:1. Nah, bagaimana menerapkan maqasid dan wasilah ini? Ya, ada yang mengatakan maqasidnya sebenarnya apa yang ada dalam teks itu tadi. Dalam kajian kemarin tentang bagaimana cara menentukan maqasid itu kan diantaranya bin nasi, dengan nas. Jadi bisa jadi ulama mengatakan maqasid dari pembagian waris ya apa yang ada dalam nas itu. Jika sudah 2:1 maka itu sudah maqasidnya, tujuannya nggak bisa dirubah. Begitu ya. Wasilahnya juga itu nggak bisa dirubah. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan yang lain, maqasidnya itu demi keadilan, maka wasilahnya bisa berubah 2:1, bisa 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, bisa diganti 1:1. Jadi kajian tentang maqasid dan wasilah ini pun bisa berbeda pendapat. Contoh lagi masalah hifdun nasab ya, kemarin sempat didiskusikan, menjaga jiwa. Kalau di Indonesia untuk anak itu kan diantara pembuktiannya wasilahnya melalui melalui akta kelahiran begitu ya, kakak dan seterusnya. Akan tetapi wasilah ini bisa berubah dengan perubahan ketika tujuannya sudah tidak tercapai. Contoh bagi orang yang nikah siri umpama ya, dia punya anak, gimana cara membuktikan anak ini adalah anak ayahnya sehingga dia berhak mendapatkan hak-hak kebendaan dari ayahnya, sedangkan dia tidak punya wasilah, tidak punya KTP, tidak punya kakak atas nama anaknya si bapak tadi.
Itu gimana? Itu kan wasilahnya di situ kan. Wasilahnya kan KTP, akte dan seterusnya. Nah, karena ini sifatnya wasilah bisa diganti dengan wasilah yang lain. Ya, menurut putusan MK umpama bisa menggunakan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia adalah anak sahnya. Nah, ini kajian wasilah dan makosid ini sangat luas sekali ininya penerapannya. Zakat profesi contohnya ya. Dulu tidak ada penjelasan zakat profesi itu harus menggunakan zakat profesi itu dikenai zakat. Profesi dikenai zakat itu tidak ada penjelasannya. Yang ada ya zakat mal begitu ya. Zakat ternak, urudut tijaro dan seterusnya. Zakat profesi tidak dikenal. Tapi karena maksudnya itu dari uang, dari harta orang kaya disalurkan kepada orang miskin, maksudnya kan begitu. Maka profesi ini walaupun tidak ada teksnya itu layak untuk diambil zakatnya. Tujuannya adalah mengkayakan orang miskin, sedangkan wasilahnya melalui harta zakat yang sudah dikenal itu atau melalui wasilah yang baru yaitu zakat profesi. Ada masyaqqah mu'tadah dan ghairu mu'tadah. Ini juga kaitannya begini. Kaitannya dengan konsep rukhsah dan udzur ya. Dalam syariat Islam itu tentu ada masyaqqah, ada kesulitan. Tapi masyaqqah itu ada yang biasa, yang masih bisa dijangkau. Contoh sholat atau puasa. Puasa itu kan ada masyaqqah, ada kesulitan. Biasanya orang makan, tidak makan. Orang minum, tidak minum. Itu kan masyaqqah. Tapi masyaqqah itu mu'tadah, masih bisa dihadapi oleh seorang mukallaf. Sehingga dalam keadaan seperti ini tidak melahirkan konsep rukhsah. Tidak. Sehingga apa? Dia tetap wajib puasa. Tapi ghairu mu'tadah, sesuatu yang sudah di luar kebiasaan manusia, di luar kemampuan manusia. Pekerja keras umpama ya, sangat memberatkan dia. Kalau dia terus puasa dia sakit, maka ini disebut ghairu mu'tadah dan berhak mendapatkan rukhsah. Mengapa? Karena sesuai dengan tujuan syariat, yaitu hifdzun nafas, memberikan kemudahan, menghilangkan kesulitan, menghilangkan bahaya. Jadi ini juga bisa dikaji sebagai metode dalam menerapkan banyak kasus ya. Apakah masuk mu'tadah atau ghairu mu'tadah. Lalu selanjutnya at-tamyiz bainal ibadah wal muamalah. Ini dijelaskan oleh Asy-Syatibi, Ar-Raisuni, Ibnu Ashur dan Jasir Audah. Saya kompilasikan bahwa harus dibedakan antara ibadah dan muamalah. Tadi ya penjelasan tentang maqasid dan wasilah itu yang sangat berperan terutama dalam bidang muamalah atau adah, kebiasaan. Intinya di luar ibadah. Kalau ibadah yang dilihat itu kan ta'abbudnya. Ada perintah sholat walaupun tujuannya untuk mengingat, lalu diganti dengan tindakan lain yang penting mengingat begitu ya, itu tidak bisa. Mengapa? Karena itu persoalan ibadah. Rakaat sholat, gerakan sholat, waktu puasa, itu kan ibadah. Itu tidak akan berubah. Tujuannya, bentuknya nggak akan berubah. Maqasid wasilahnya nggak akan berubah. Kenapa? Karena ibadah. Tapi kalau muamalah bisa berubah-berubah. Contoh zakat tadi. Walaupun zakat ini di satu sisi ada ibadahnya, tapi ada unsur sosialnya, ada unsur di luar ibadah. Sehingga untuk yang muamalah ini bisa terus berkembang, begitu ya. Lalu terakhir al-hila al-fiqhiyah. Ini dipopulerkan oleh beberapa ulama termasuk Ibnul Qayyim ya, bahwa hilah itu intinya merekayasa. Contoh, nikah itu tahlil ya, nikah muhallil. Agar orang lain sudah tolak 3 kali, sudah tidak boleh kembali, kan tolak bain. Lalu agar bisa kembali dalam Al-Quran dijelaskan, boleh asalkan dia nikah dengan orang lain, melakukan hubungan seksual, lalu pisah. Nah, ketika sudah pisah, boleh nikah lagi. Kalau ada dari awal sudah disetting, direkayasa, setelah cerai 3 kali, menyuruh orang untuk menikah, lalu setelah itu diceraikan, ini kan sudah settingan, rekayasa. Maka ini nggak boleh. Haram. Mengapa? Karena pernikahan rekayasa tadi tidak sesuai dengan tujuan syariah, yaitu untuk sakinah, untuk punya anak dan seterusnya. Ini kan sudah nggak sesuai. Maka dalam keadaan seperti ini, maka dia dilarang untuk melakukan seperti itu. Contoh ini menarik juga masalah jual beli umpama ya, panic buying. Membeli barang terutama barang pokok sebanyak-banyaknya,
itu kan boleh sebenarnya membeli barang tuh ya. Tapi kalau tujuannya untuk menghilangkan komoditas itu di pasaran sehingga orang bingung dan nanti dijual dengan harga mahal, ini kan sudah tidak sesuai dengan tujuan jual beli, di mana jual beli itu sebenarnya saling tolong menolong dan mengedarkan harta. Tapi kalau dari awal sudah dia membeli dengan cara memborong dan menghilangkan komoditas sehingga bisa dijual dengan harga mahal, ini namanya hilah, dilarang. Nah, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan al-adillah syariah al-maqasid ya. Tentu dalam beberapa kasus metode-metode tadi bisa dipakai, baik hanya satu metode atau bisa satu kasus itu dianalisis melalui berbagai metode. Poligami bisa dikaji melalui metode at-tarjih al-maqasidi, bisa dikaji dari segi sadu dariah berbasis maqasid dan seterusnya. Jadi ini tergantung pada teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.